Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Ibu Listiani Hasan selaku dosen pengampu mata kuliah CRM Customer Relationship Management. Perkenalkan, nama saya Raihan Pratama. Saya dari kelas 07 CV 003 Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ide bisnis dan konsep CRM yang saya rancang. Pastinya tujuannya adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Customer Relationship Management. Untuk bidangnya ini ya saya memilih badminton ya. Untuk judulnya ini adalah laporan perancangan bisnis, yaitu penyewaan lapangan badminton, karena badminton itu merupakan hobi saya dan juga salah satu olahraga yang banyak diminati oleh berbagai kalangan, dan juga berpeluang kita bisnis di badminton ini karena saingannya tidak terlalu ramai dan juga banyak peminatnya ya. Salah satunya itu anak muda dan juga bapak-bapak. Oke, kita di sini saya bagi menjadi 3 segmentasi, Bu. Ada 3 segmentasi. Yang pertama tuh pendahuluan ya, isinya tuh latar belakang ide bisnis, rumusan masalah, tujuan bisnis dan manfaatnya. Dan untuk bab 2 ini adalah proses bisnis tuh, alur proses dari pemesanan penyewaan lapangan itu sendiri sampai proses operasional internal. Dan yang bab 3 itu konsep CRM, marketingnya itu nanti seperti apa. Oke, yang pertama langsung kita bab 1 bagian pendahuluan latar belakangnya. Ya, kita tahu ya badminton ini olahraga yang paling populer ya. Olahraga yang banyak diminati. Terus juga kan banyak juga dari sebagai penyelenggara penyewa lapangan itu masih manual juga ya. Terus sehingga jadi agak bentrok jadwal gitu, kurang efisien antara si member sama si pengunjung reguler ini sendiri. Lalu terus juga kemajuan ada kita kan udah ada website ya. Jadi kan kalau misalkan kita pakai website gitu, ada sistem gitu, jadi kan kita tuh bisa memudahkan proses bisnis itu sendiri dari segi pemesan lapangan, memilih lapangan, juga dari payment itu sendiri pakai payment gateway. Terus juga laporannya ini juga disusun untuk tugas mata kuliah Customer Relationship Management. Tujuannya untuk membangun model bisnis yang di dalamnya itu saya paparkan perpaduan antara sistem pemesanan, pengelolaan yang terstruktur serta pendekatan CRM yang proaktif dan berbasis data. Harapannya ini bisnisnya ini mampu bersaing secara kontinu atau berkelanjutan ya, sekaligus menciptakan pengalaman bermain yang unggul dan ekosistem loyalitas yang saling menguntungkan. Untuk rumusan masalahnya ini saya rumuskan ada 3 poin. Yang pertama ini bagaimana sih alur pemesanan lapangannya berbasis webnya, itu gimana caranya nampilin ketersediaan lapangan secara real time, serta bagaimana cara memudahkan pelanggan untuk melakukan ordernya itu kayak gimana, kita jelasin.
Lalu yang kedua itu gimana sih cara proses operasionalnya internal ini maksudnya tuh gimana sih cara staff penyewa lapangan ini mengelola jadwalnya itu gimana, mengelola lapangan itu seperti apa, harganya, inventaris, terus gimana kalau misalkan ada yang melakukan pembatalan atau reschedule, terus gimana laporannya, laporan bulanan ya. Kalau ada web kan bisa generate laporan gitu juga ya. Lalu yang ketiga di sini uh, gimana sih cara penerapannya CRM ini untuk ngebangun loyalitas sehingga dapat mendorong frekuensi pengunjung ya untuk terus bermain, terus menjadikan pengunjung atau pelanggan ini sebagai apa saluran opsi campaign juga ya, pemasaran juga secara gratis, dan juga itu juga perlu strategi sih ya. Oke, nah lalu selanjutnya adalah tujuan bisnis. Tujuan bisnis itu saya paparkan ada 3. Yang pertama itu adalah yang pasti itu ngerancang sistemnya itu seperti apa, harus terintegrasi antara pelanggan dan admin. Lalu yang kedua itu kita bisa mengidentifikasi proses bisnisnya itu seperti apa, dengan dukungan CRM-nya itu seperti apa. Dan yang ketiga itu kita dapat menghasilkan model CRM yang efektif dan terukur melalui segmentasi program loyalitas, komunikasi kontekstual, hingga program referral. Dan yang terakhir ini manfaatnya itu ada berbagai pihak ya. Untuk bisnis ini tentu bisa mengembangin usahanya ini secara digital dan otomatis. Lalu untuk pengembang sistem ini sebagai developer ya, itu memberikan kebutuhan proses dan fitur yang harus disediakan. Lalu bagi akademisi sendiri sebagai saya itu jadi referensi studi kasus CRM pada usaha kecil menengah di bidang olahraga. Oke. Proses bisnisnya ini saya bagi menjadi 2, yaitu pemesanan oleh pelanggan dan proses operasional internal. Oke, kita langsung aja. Di sini kan dimulai dari pengunjung ya. Pengunjung tuh dia tuh sebelum datang ke lapangan itu dia ada baiknya mengunjungi web dulu ya, web yang telah disediakan, web lapangan badminton itu untuk ininya agar terdata, kita bisa tahu ya kedepannya seperti apa, CRM-nya seperti apa gitu. Kita ada login, nama registrasi juga gitu. Jadi sebelum booking jadwal atau lihat jadwal tuh wajib login akun dulu. Lalu habis itu setelah login atau registrasi, si user ini atau calon pelanggan ini bisa ngelihat jadwal lapangan itu kira-kira jam berapa yang kosong, jam berapa yang udah terbooking ya, udah terpesan oleh pengunjung lain ya. Terus jika misalkan ada jadwal kosong, itu bisa pengunjung tuh bisa atau si user ini bisa melakukan pembayaran ya. Pembayarannya itu pakai payment gateway, bisa pakai kris, bisa pakai transfer bank dan lain-lain. Itu gunanya buat efisiensi metode pembayaran ya. Nah, kalau udah bayar ini nanti akan muncul etiket. Etiket tuh kayak bukti kalau itu invoice, sekaligus juga nanti keluar nih keluar bukti kalau udah bayar, dan bukti booking lapangan berapa, jam berapa gitu. Kalau udah ada etiket ini kan, jadi langkah selanjutnya mungkin langsung datang ya ke gedungnya ya, GOR ya, badminton itu sendiri. Nanti
verifikasi dan validasi oleh admin, kasih tunjuk voice-nya atau etiketnya ini. Kalau udah kan terus bisa langsung gunain lapangan itu, langsung boleh main ya menggunakan lapangannya. Nah kalau udah selesai juga nih, bisa nih pengunjung atau si user ini ngasih feedback atau ulasan. Nah gunanya apa? Kenapa harus ada ulasan atau feedback ini? Gunanya nanti untuk perkembangan bisnis itu sendiri. Misalkan ada kurangnya apa di mana gitu, nanti dari pihak pengelola lapangan ini bisa improve gitu, upgrade apa yang kurang gitu. Nah lalu di sini ada proses operasional ini yang dilakukan oleh internal ya. Internal ini tuh pegawai lapangan itu sendiri ya, kan ada banyak nih tugasnya nih. Yang pertama itu pasti manajemen jadwal ya. Manajemen jadwal harus atur, misalkan valid konfirmasi mana nih yang yang apa yang kosong, mana yang ini, biar nanti diinformasikan kalau misalkan ada yang nanya via chat gitu ya. Terus juga yang kedua itu bisa ngatur harga. Kan kalau harga ini variatif ya, tergantung tergantung jam dan hari. Kalau misalkan harinya itu weekend, mungkin bisa diatur harganya dinaikkan. Terus yang ketiga itu pembatalan schedule. Jadi tuh kalau pembatalan atau reschedule, nanti si pegawainya ini cek dulu nih alasannya apa. Kalau misalkan logis bisa dibatalin ataupun diganti jadwal. Dengan catatan penggantian jadwal itu, jadwal yang mau diubah, jadwal terbarunya itu kosong, belum di booking. Lalu tuh yang selanjutnya tuh si pegawai ini melakukan validasi kehadiran pelanggan tuh, yang tadi saya jelasin sebelumnya. Itu nanti dia nunjukin etiket. Kalau misalkan dia datang, nanti dia langsung boleh gunain lapangan itu. Terus juga bisa melayani penyewaan alat badminton tuh. Selain alat-alat juga ada seperti alat-alat badminton tuh kayak nyewa raket atau jual beli juga, transaksi bisa. Juga kalau misalkan mau kok gitu, kok gitu, handuk dan lain-lain, juga ngatur transaksi pembelian apa nih, misalkan mau kayak air mineral atau yang lain-lainnya kayak makanan gitu. Dan yang terakhir ini si pegawai ini nanti bisa generate laporan gitu, entah itu weekly, monthly, sesuai kebutuhan si pengelola ya, kalau mau minta ke pegawai. Oke. Untuk konsep CRM-nya ini, strateginya ini saya ada 5 poin ya. Itu yang pertama, pengelompokan pelanggan. Jadi dari data user ini kita tahu nih, kita bisa tahu usianya berapa aja nih yang langganan, yang sering main di lapangan itu. Terus juga di hari-hari apa saja, di jam berapa saja, kita bakal tahu. Itu nanti bakal jadi strategi, entah itu ada harga khusus buat pelanggan yang muda atau yang tua gitu ya. Itu nanti dibeda-bedain juga tuh, sama yang sering intensitasnya, yang sering main tuh usia berapa aja gitu. Terus ini pasti memberikan loyalitas ya. Loyalitas tuh seperti apa? Tuh loyalitasnya ini kayak misalkan siapa aja sih yang sering main. Kalau misalkan lebih dari beberapa kali main dalam sebulan tuh, mungkin akan diberikan bonus ya. Bonus entah itu shuttlecock atau mungkin
jam tambahan bermain. Lalu yang ketiga ini melakukan reminder, itu pengingat ya, kalau misalkan itu berlaku buat yang daftar member. Kalau misalkan jadi tuh kalau misalkan nanti udah ada member sering main di lapangan tuh, kalau misalkan tiba-tiba dia jarang main atau berkunjung lapangan, nanti di reminder juga. Kenapa? Entah itu kita pesan promosi atau tawaran yang menarik gitu ya. Lalu yang keempat itu memberikan bonus tantangan. Bonus tantangan ini tadi berkaitan dengan poin kedua. Ya kalau misalkan dia sering main, transaksinya juga lumayan menguntungkan, nanti kita kasih shuttlecock gitu ya. Shuttlecock, atau nanti kita bonus dikasih jam tambahan gitu. Lalu yang kelima ini kode referral. Jadi nanti kode referral ini kalau misalkan beruntung ini ntar dapat promosi, potongan harga gitu. Jadi kan nanti kan promosi gratis gitu ya, melalui pengunjung itu nanti dia bagi kode referral itu. Kalau yang beruntung nanti dia dapat potongan harga. Nah, itu aja sih Bu dari saya, ide bisnis dan konsep CRM-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.